Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Mantap sekali. Kalau di segmen ketiga ini kita bakal nyeritain soal caranya Mino Raiola, almarhum Mino Raiola, mengeluarkan Zlatan Ibrahimovic dari Inter Milan. Waduh. Jadi kepindahan Zlatan Ibrahimovic dari Inter Milan ke Barcelona dianggap terlalu cepat. Soalnya di musim dia pindah, di musim itu pula Inter meraih treble dengan memenangi Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions. 2010 ya? 2010. Di sisi lain, seperti ada banyak penurunan waktu Zlatan pindah ke Barca. Meski demikian, tidak ada yang bisa meramal masa depan, termasuk Zlatan. Betul. Nah, karena emang setiap sepak bola ini, pesepak bola tentu menginginkan karir yang terus menanjak. Betul. Zlatan sudah melalui tangga yang tepat, yaitu dari Malmo ke Ajax, lalu ditransfer ke Juventus dan ke Inter Milan. Inter Milan ya. Dia lalu ingin bergabung dengan tim terkuat di dunia saat itu, Barcelona. Yang mana emang itu penuh penaikan karir lah. Penaikan karir. Dan seperti hukum gravitasi, makin menanjak ya makin berat biasanya. Iya, semakin tinggi pohon, semakin kayaknya beda filosofi. Iya, ini apa ya? Kenapa saya tiba-tiba pengen masukin filosofi juga? Tidak mau kalah. Benar. Makin padi makin berisi makin merunduk. Semua aja masuk. Kepindahan Zlatan ke Barcelona sejatinya tidak direncanakan sejak jauh-jauh hari. Gimana enggak, kehidupannya di Inter tuh baik-baik aja. Hubungannya sama sang pelatih pun harmonis. Zlatan pun menjadi tumpuannya Jose Mourinho di lini serang Inter. Perannya hampir tidak tergantikan. Betul. Nah yang gini-gini Kak, yang bikin saya aneh. Kenapa? Karena ada tetangga saya yang tiba-tiba pengen jadi janda. Padahal hubungannya harmonis-harmonis aja sama suaminya gitu, sama keluarganya. Dan setelah ditelusuri, dia lagi dekat sama anak orang kaya. Iya, ternyata ada pelakor. Iya. Tapi dia cewek. Oh, berarti ya itulah pokoknya. Dia gitu. pengen pindah aja. Pengen pindah, padahal lagi harmonis. Gitu. Nah, besarnya peran Zlatan ini membuat tidak sedikit klub yang ragu untuk menawarnya. Termasuk ya Barcelona. Nah, pemicunya adalah waktu itu Los Galacticos Jilid 2. Jilid 2 ya. Kala itu Real Madrid membeli Kakak dengan nilai 65 juta euro. Sambil Bim. Mau masuk situ kan? Bosen coy, bosen. Tolonglah sebagai teman tuh. Ya tapi bosen. Iya sih, udah gak kebaca ya. Iya. Aduh. Lalu juga ada Cristiano Ronaldo yang dibeli dengan seharga 1 juta euro. Rekor pemain termahal waktu itu dari Manchester United. Memang tidak ada hubungannya langsung dengan perpindahan Zlatan dari Inter ke Barca. Tapi ini berhubungan erat dengan rival AC Milan juga Real Madrid. Jadi ternyata ada hubungannya sama AC Milan dan Madrid. Padahal yang transfer tuh Inter sama Barca. Iya, yang panas malah mereka. Klub Zlatan saat itu adalah Inter Milan yang merupakan rivalnya AC Milan. Sementara Barcelona adalah rival abadinya Real Madrid. Pergerakan transfer yang dibikin Madrid dengan merekrut Kakak tadi dan Bim. Udah dong, kita mau dibahas lagi. Nama Kakak cuma satu emang di dunia ini ya, nggak ada yang bisa dibicarain lagi. Membuat Barcelona ini tuh tergoda untuk bersaing. Iya, pasti panas. Ini tuh Kak, kalau Alika perhatiinnya tipikal anak ITB gitu. Kenapa? Yang kayak misalkan, orang sukses, aku ingin orang sukses. Padahal kan kalau orang lain bisa, ya orang lain aja gitu. Kenapa harus kita? Ikut-ikutan. Bukan filosofinya itu ya. Iya. Aduh, anak Unpad banget nih. Nah pun dengan Inter yang merasa AC Milan jemawa karena menjual Kakak begitu mahal. Iya, waktu itu kan juga mahal. Kalau istilah anak zaman sekarang tuh ambis. Wah, ambis banget emang di. Padahal kan ambisius gitu ya. Yep. Ini ambis. Di situasi seperti ini, Zlatan meminta Massimo Moratti untuk tidak apa-apa. Kalau mau nolak tawarannya Arsenal, Manchester United, ataupun Persib. Kalau yang itu udah pasti ditolak sih. Tapi ada satu pesan dia Kak. Kalau Barcelona yang datang, jangan ditolak. Ada agen ya. Iya. Nah, sialnya permainan Zlatan ini tidak dipedulikan oleh si Moratti. Suatu ketika Maxwell resmi berseragam Barcelona, Joan Laporta ini dikabarkan terbang ke Inter Milan. Ke Milan dengan pesawat pribadinya untuk bertemu dengan Moratti dan direktur olahraga Inter, yaitu namanya Marco Branca. Nah, sayangnya niat Laporta ini langsung ditolak oleh si Moratti. Karena dengan tegas Moratti ini menegaskan kalau Zlatan itu tidak dijual. Padahal udah naik pesawat ke Milan ya. Hal ini pun bikin Zlatan menggila pun dengan agennya Mino Raiola. Sang agen yang dikenal andal bernegosiasi bahkan gak bisa bantu untuk masalah ini tuh. Inter sendiri bukannya tanpa perjuangan menahan Zlatan. Mereka udah siap ngasih kostum nomor 10 buat musim depannya. Ini adalah nomor punggung yang sama yang waktu dipakai sama Ronaldo waktu di Inter. Ronaldo Botak. Nah, sampai akhirnya ada kabar kalau Joan Laporta ini dan direktur olahraga Barcelona yang namanya
Shiki. Suka di Shiki Bakery State terbang naik pesawat pribadi. Pesawat pribadi. Tujuannya bukan Milan tapi Ukraina. Mau perang dia. Wah, bukan, ini zaman dulu, bukan sekarang. Santar terdengar kalau mereka ini berencana membeli pemain kunci Shakhtar Donetsk. Namanya Dimitro Chigrinsky yang tampil apik dengan menjuarai Piala UEFA musim sebelumnya. Shakhtar Donetsk. Untungnya Zlatan diageni oleh Raiola yang langsung membuat strategi. Wow. Meskipun Raiola pun biasanya jago bikin spaghetti. Karena dia orang Italia. Aduh. Alika, kopi buatan. Cappuccino dong. Nadine, cappuccino pour tamu. Ya. Numero 1. Salah. Mau ngejek salah. Apalagi Raiola baru saja bertemu dengan Moratti. Tanpa sepengetahuan presiden Inter tersebut, Raiola menelpon Ciki saat dalam perjalanan pulang ke Barcelona. Jadi mereka kan udah ke Ukraina ya. Pas jalan pulang ke Barcelona, ditelepon tuh sama Raiola. Ki, ke Milan lah. Akrab banget ya. Banget. Akhirnya Ciki pun mendarat di Milan. Mampir dulu. Betul. Nah, saat menuju Milan, baru Raiola ini yang mengabari Moratti kalau presiden Barcelona sedang dalam perjalanan ke sana. Terkejut karena mendengar kabar yang tiba-tiba, Moratti pun akhirnya mengizinkan mereka untuk bertemu. Ya karena tiba-tiba banget Iya, ke Milan. Ya udahlah sekalian aja. Nah, dan tentu saja mereka membicarakan soal kepindahan Zlatan Ibrahimovic. Tentu saja. Masa membicarakan badut Pikachu? Wah, jauh ya. Nah, saat pertemuan itu Zlatan tahu kalau hasilnya ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Ia berkostum Barcelona atau Raiola ini yang bikin masalah tambah runyam. Iya, karena ya kalaupun dia masih di Inter pada akhirnya ya bakal bermasalah, nggak enak tidak akan banget. harmonis. Zlatan tahu kapan pertemuan itu dimulai dan dia pun membayangkan kayaknya pertemuannya tuh bakal berjam-jam, ada negosiasi alot gitu. Tapi baru juga 25 menit Raiola langsung mengontak. Wah, Zlatan langsung berpikiran negatif, takutnya Moratti malah mengusir presiden Barca karena bentar banget gitu. iya, 25 menit 25 menit. Terus Raiola bilang, Zlatan, boga 100 heula. Biasa itu lagi. Ayo tiasa gelang. Kenapa jadi pinjam duit sih Raiola? Sambil gini-gini kan. Megang-megang paha. Nah, terus Raiola bilang, sudah beres. Katanya gitu. Nah, Zlatan yang kebingungan perlu orang untuk diajak bicara. Benar. Karena kebetulan di lorong itu ada Patrick Vieira. Nah, ketika dia beritahu soal ini, Vieira pun juga tidak percaya. Benar. Soalnya harga Zlatan kelewat mahal. Dia malah nyanyi kan. Kenapa? Jujurlah pada. Patrick Vieira ini bukan band Vieira. Kayak siapa namanya? Widi Aldiano. Aduh. Nah, sehingga bahkan pemain lain juga kayaknya teman-teman di Inter tuh nggak bisa ngebayangin si Zlatan itu bisa pindah. Bisa pindah karena pasti mahal banget. Betul. Sampai akhirnya Raiola pun menjelaskan semuanya. Waduh. Dia menceritakan kalau Moratti itu nggak kayak yang dibayangin karena mereka tuh bersikap kooperatif aja sebenarnya. Tapi Moratti ngasih satu syarat yang ada hubungannya dengan narasi di awal tadi kayak Moratti ini pengen AC Milan tuh malu. Wow. Dan menjual Zlatan ke Barcelona lebih mahal daripada harga kakak ke Real Madrid gitu. Paham. Jadi emang kayaknya pengen ini pemain gue lebih mahal daripada Iya, jangan lebih mahal dari kakak, bener. Apalagi sama Bibi. Aduh. Nah, si Laporta bahkan tidak mau ambil pusing. Barcelona ini membayar 46 juta euro ditambah bahkan Samuel Eto'o. Betul. Kalau dijumlahkan nilai transfer Zlatan ini mencapai 66 juta euro karena Eto'o itu dihargai 20 juta euro. Nah, sementara itu nilai transfer kakak ke Madrid hanya 65 juta euro. Beda 1 juta sebenarnya. Atau ya sejuta lebih rendah daripada transfer Zlatan. Si kakak tuh sebenarnya nilai transfernya 64. Sejuta lagi dari Bim-Bim. Bisa udahan gak sih? Aja, dia bandnya gak dianggap apa-apa, cuma kakak Bim-Bim doang mau ngapain. Bikin lagu, polisi hebat. Kok polisi hebat? Hasilnya adalah win-win solution. Barca bersaing dengan Madrid yang tengah membangun Galacticos dan di sisi lain Inter juga unggul karena menjual Zlatan tuh lebih mahal dari kakak. Sementara itu Zlatan melanjutkan kisahnya dengan bermain untuk Barcelona. Jadi kemudian hari ia akan bertemu dengan Pep Guardiola dan juga Lionel Messi. Wah, ternyata caranya sebenarnya agak-agak curang ya. Iya, karena pendekatannya itu kayaknya dipanasin deh si Moratti-nya kayak masa gak mau enggak, kayaknya lebih ke
jual aja jadi seharga lebih dari mahal dari kakak. Gitu. Iya. Dia nih kayaknya si Moratinya persaingan dengan AC Milan lebih penting daripada mempertahankan Ibrahimovic gitu. Dan juga ada persaingannya Barca sama Madrid juga. Betul, itu sih keren. Itu tadi ya pembahasannya. Nah, buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube di galaga.id. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam polisi baik hati. Polisi kesukaanku. Aku cinta polisi. Aku cinta.